Saat merasa bahwa perjalanan hidup orang yang kita kenal sangat menarik, saat itulah kita ingin mulai menceritakannya ke orang lain. Diponegoro tidak hanya hidup di dalam halaman-halaman dari satu biografi yang berat di kepala, berat di tangan, tapi hidup di dalam imajinasi orang Indonesia yang bisa memakai contoh dari seorang Diponegoro untuk membuat art form. Jadi saya terlibat di dalam satu aksi, salah satu movement untuk memberi kesempatan bagi bangsa Timur Timur untuk membentuk masa depan dengan satu referendum. Dalam hidup, seperti kita membuat bom laut. Bom laut meletus di bawah laut, apa yang akan terjadi dengan getaran dari apa yang kita buat? Kita tidak bisa menduga. Oke, selamat sore semua yang hadir di sini. Terima kasih sudah datang di Ruang Maya Penerbit KPG ini. Selama masa darurat corona ini, kami memang memindahkan ruang kantor di dunia nyata ke ruang ini untuk tetap bisa bersama Anda semua. Sore ini saya lihat sudah ada 55 partisipan bersama kita dan semoga terus bertambah. Sebelum kita mulai diskusi ini, saya bagikan dulu aturan main kita, tidak terlalu susah. Yaitu pertama, Anda semua dipersilakan mengajukan pertanyaan di ruang Q&A, jangan di ruang chat, karena itu nanti digunakan untuk komunikasi antar panitia yang mengawal acara ini. Jadi semoga ada waktu yang cukup, sehingga pertanyaan-pertanyaan semakin banyak yang bisa dijawab. Silakan tuliskan sekali lagi di ruang Q&A. Lalu juga ada pesan-pesan dulu dari kawan-kawan KPG sebelum kita memulai acara ini. Silakan Sylvie atau SD. Pak Peter, selamat ulang tahun. Semoga di usia ke-72 tetap sehat, tetap semangat, terus berkarya. Pak Peter, selamat ulang tahun yang ke-72. Sehat selalu. Semoga di usia Anda yang semakin senja, Anda tetap melahirkan cerita-cerita tentang Indonesia. Seperti Khalil Gibran bilang, setelah makan minum, orang membutuhkan dongeng. Pak Peter, sugeng tangga puaso, mugi tansah pinaringan panjang yuswa. Selamat ulang tahun untuk Pak Peter Carey, semoga sehat selalu. Selamat ulang tahun Pak Peter. Selamat ulang tahun Pak Peter, semoga berkah selalu mengiringi dan bertambah lagi riset sejarah tentang Indonesia yang Bapak miliki. Selamat ulang tahun Pak Peter. Selamat ulang tahun yang ke-72 Pak Peter. Senang bisa mengenal orang yang penuh passion seperti Anda. Happy birthday Pak Peter, semoga selalu sehat. Pak Peter, selamat ulang tahun yang ke-72. Semoga Bapak terus aktif, sehat, panjang umur, serta mulia Pak. Semoga semua makhluk berbahagia. Syadu, syadu, syadu. Halo Pak Peter, selamat ulang tahun, semoga sehat selalu dan makin sukses ya Pak. Oke, selamat ulang tahun Pak Peter, selamat ulang tahun yang ke-72. Saya kira ya semua partisipan di sini mungkin bersama-sama semua mengucapkan selamat ulang tahun ke Pak Peter. Ya, terima kasih. Iya,
tahun yang lalu, di usianya Pak Peter yang ke-70, Pak Peter menerima Pak Peter yang lahir pada Jumat Pon, 30 April, 72 tahun yang lalu, menerima 2 kado istimewa. Pertama, film pendek dokumenter karya Subi, yang tadi sudah kita lihat trailernya di awal. Lalu yang kedua adalah datang dari sejarawan muda yang dengan semangat ia menggagas sebuah buku, sebuah fast script untuk Pak Peter Carey. Buku ini terbit setahun yang lalu, berjudul Urip Iku Urup. Nah, sore ini editornya, Sisko, panggilannya Sisko, akan bersama kita menjadi pemantik diskusi ini. Selamat sore, Sis. Selamat sore, Bu Christine, Pak Peter, teman-teman semua. Iya, Sisko ini sebenarnya adalah sejarawan yang kesasar sebetulnya. Kayaknya dia masuk fakultas, sebenarnya dia itu masuk fakultas sastra, Pak Peter, awalnya pilihannya itu. Tapi karena tidak diterima, maka dia memilih sejarah. Jadi sejarah itu buat Sisko awalnya adalah pilihan kedua. Tapi rupanya pilihan kedua ini sekarang menjadi bagian dari jantung hatinya. Nggak tahu jantung hati yang lain kemana. Tapi dia sekarang menjadi salah satu sejarawan muda yang sangat tidak gampang untuk bergaul dengan sejarawan senior. Jadi terima kasih Sisko sudah hadir di sini bersama kita. Sama-sama Bu, kehormatan. Kehormatan. Baik, kemudian narasumber kita saya kira saya tidak perlu menjelaskan siapa, karena banyak sekali video, laporan jurnalistik, dan karya-karya lain yang telah coba menangkap dan memahami siapa sebenarnya sosok Peter Carey ini. Di sini saya lihat ada kebetulan ada Mbak Maria Hatiningsih juga, Pak Peter yang hadir, yang sudah menulis tentang Pak Peter juga di situ. Lalu Pak Peter sendiri juga telah membuat satu autobiografi singkat yang menelusuri asal-usulnya hingga beberapa generasi yang hidup sampai generasi yang hidup di abad ke-18. Semuanya ada di dalam buku ini. Oke. Jadi sebenarnya sudah banyak yang diungkap tentang Pak Peter Carey. Lalu apa yang akan kita bicarakan sore hari ini? Justru di situ persisnya. Kita akan coba melengkapi, melihat, mendengar sebenarnya sisi lain dari Pak Peter Carey. Sisi yang mungkin sudah pernah kita dengar, mungkin sudah kita ketahui sedikit-sedikit, tetapi mudah-mudahan sore ini Pak Peter bersedia mengungkap lebih jauh, terutama sebenarnya bagaimana Pak Peter bertahan terus maju di jalan-jalan sunyi sebagai seorang sejarawan yang memang bukan sekadar sejarawan di tingkat Indonesia, tetapi Pak Peter juga bergaul dengan sejarawan-sejarawan lain di tingkat yang lebih luas, di tingkat global. Begitu Pak Peter. Saya kira cukup pengantar dari saya. Silakan Sisko untuk memulai, saya serahkan waktunya untuk mulai memantik diskusi ini. Monggo, terima kasih Bu Chris. Sekali lagi selamat ulang tahun Pak Peter yang ke-72. Terima kasih. Penerbit Kepustakaan Populer Gramedia memiliki andil yang cukup besar untuk menjembatani saya bisa kenalan dengan Pak Peter Carey. Jadi awal perkenalan saya dengan Pak Peter Carey itu November 2011, dan waktu itu saya mendengar bahwa edisi bahasa Indonesia dari The Power of Prophecy sedang diterjemahkan dan akhirnya menjadi kuasa ramalan yang diterbitkan oleh Kepustakaan Populer Gramedia, dan teristimewa penerjemahnya Pak Paragitri Simbolon, pencetus KPG itu sendiri. Jadi ini sebuah hari yang spesial, Pak Peter ulang tahun, dan kita akan napak tilas bagaimana seorang Peter Carey bisa terbuat atau dilahirkan dan hingga sekarang bisa berusia 72 tahun dalam masyarakat kita. Saya akan mulai Pak dengan pertanyaan begini.
72 tahun bukan usia yang singkat, dan Bapak adalah produk zaman Bapak. Tentu hari ini kita semua sudah serba berbeda dibandingkan waktu Bapak dulu jadi mahasiswa sejarah mungkin. Tapi dengan segala hal yang sudah Bapak punya, Bapak pernah menggagas sebuah pameran besar di Galeri Nasional tahun 2015, 24.000 pengunjung, kemudian banyak film yang terinspirasi dari karya-karya Bapak. Bapak juga menggagas Kamar Diponegoro di Stadhuis, di Jakarta, Museum Jakarta, Kota Tua. Kira-kira bagaimana Pak perasaan Bapak di usia Bapak yang ke-72 tahun ini? Refleksi apa kira-kira yang bisa Bapak bagi ke kami semua, Pak? Oke, terima kasih Mas Sisko. 9 tahun yang lalu sebenarnya Mas Sisko mengetok pintu saya dan Pak Vardiman ya, dengan sangat bergegas dan sangat berani. Ajak kami berdua dengan Roger Toll ya ke Malang ya, dan itu satu langkah yang sangat menarik sekali sebab ini asal-usul bukan sesuatu yang dari atas ke bawah, tapi dari bawah ke atas ya, ada kumpulan mahasiswa yang ajak dan mau mendengar dan mau mengorbitkan. Jadi saya merasa bahwa itu bukan satu pekerjaan yang sendiri ya, harus ada semacam resonance ya, dan resonance di kalangan ya mahasiswa yang muda yang sedang mengawali satu karya sebagai peneliti sangat memberi energi kepada saya, sangat ya seperti di sini di Indonesia saya punya panen dari hidup ya, seumpamanya saya terus di Oxford tidak akan orang mengusir saya, akan bilang ya kita sangat respect, tapi tidak ada greget di sana untuk betul-betul mendengar dan mengkunyah dan memakai sebab ya apa yang disajikan adalah semacam DNA bangsa ya, DNA bangsa yang asal-usul dari arsip, sebenarnya tenggelam, tidak kasat mata. Tapi tugas kami adalah, ya seperti Simon Dubnow bilang, ya tugas pokok sejarawan adalah membangkitkan yang telah mati. Jadi kita mencoba membangkitkan yang telah mati, tapi percuma kalau kita membangkitkan sesuatu dan tidak ada audience, atau tidak ada yang menangkap, atau tidak ada yang betul-betul apresiasi. Jadi sesuatu yang saya dapat di sini adalah bahwa ya ada macam-macam tanggapan. Ada tanggapan akademis, ada tanggapan dari seorang Aji Prasetyo yang kartunis, yang membuat kartun, yang inspirasi untuk membuat Harimau Madiun, yang meraih hadiah Kosasi untuk kartun dokumenter sejarah yang pendek yang paling bagus. Ada seorang Mas Don ya, yang membuat opera di Diponegoro dengan memakai bagian kedua dari skripsi saya, Babad Diponegoro, tulisan Yosudipuro kedua. Dan juga ada Mas Landung yang membuat tuturan 4 kota antara 2013 dan 2014. Ada kesempatan untuk membuat dengan Jim Supangat dan Werner Krauss, salah satu, dan juga dukungan yang sangat murah hati dari Goethe Institute untuk membuat sesuatu di Galeri Nasional. Dan belakangan ini bisa ada satu sayap dari Museum Sejarah Jakarta, Stadhuis, ex-Stadhuis, untuk dikelola untuk Kamar Diponegoro, dan sebenarnya kamar yang betul-betul dipakai di Diponegoro. Jadi kita sudah punya salah satu aset yang sangat langka sekali. Dan kalau saya di dalam mimpi, seumpamanya saya tinggal di Inggris dan ambil masa pensiun di Inggris, semua itu tidak akan terjadi. Tidak mungkin ada orang yang menulis opera, tidak mungkin ada orang yang membuat kartun, tidak mungkin ada seorang mahasiswa di Newcastle yang ajak saya dengan tergegas-gegas untuk datang dari Oxford untuk satu rombongan muda. Tidak mungkin saya akan diajak oleh National Gallery untuk membuat satu pameran khusus. Seumpamanya ini Churchill, itu lain sejarah, tapi itu bukan Churchill ya, bukan Marlborough, juga Marlborough. Ya, seorang yang sama sekali dihargai tapi tidak dikenal. Jadi
ini di sini saya punya banyak kesempatan dan juga semacam validasi dari apa yang kita buat. Sebab tugas sejarawan atau jalan sejarawan adalah jalan yang sunyi. Dan kita bertahun-tahun di dalam suasana lembab di Arsip Nasional atau di National Archive atau hari-hari yang sunyi di Leiden yang penuh dengan salju atau lain-lain. Dan kita belum tahu, itu seperti menanam biji-biji, dan menanam biji-biji, dan pada akhirnya bisa membuahkan satu panen. Dan panen itu terjadi waktu sejak saya ambil pensiun dini dari Oxford. Iya Pak. Jadi Bapak sedang memanen Pak ya, ini konteks di Indonesia. Pak Peter sendiri mulai tinggal di Indonesia sejak tahun 2008 Pak ya? Ya, dalam inkarnasi kedua. Inkarnasi pertama itu dari bulan Juli 70, waktu hampir meninggal di Palembang, lantas saya kembali dan 2 tahun di Tejokusuman. Dan itu salah satu zaman yang radikal berbeda sebab saya masih graduate student mengumpulkan bahan. Tapi itu juga salah satu saat yang sangat penting sekali sebab saya bisa mendalami dan bisa mulai ada persentuhan dengan satu identitas kedua sebagai orang Jawa. Kalau saya tidak tinggal di Tejokusuman, tidak ada persentuhan dengan Gusti Tejo atau dengan Pak Mujanatistomo yang menjadi guru bahasa saya dan bisa ziarah ke Selarong, ke Laut Kidul, ke Wates dan lain-lain. Tidak mungkin saya punya salah satu persentuhan yang melampaui hanya pikiran. Ada sesuatu yang itu membuka pintu bagi saya di dalam satu dunia yang sangat kaya dan sangat menarik. Ya Pak. Yang menarik juga, Pak Peter Carey ini waktu kuliah dan lulus sama sekali tidak pernah terbayangkan untuk meneliti mengenai Perang Jawa dan Pangeran Diponegoro, Pak ya. Kemudian Bapak juga menceritakan bahwa dosen-dosen Bapak sendiri di Oxford itu tidak memiliki kompetensi mengenai Jawa pada abad ke-18 dan 19. Dan juga profesor-profesor di Cornell waktu Bapak melakukan penelitian di sana juga tidak punya kompetensi yang sama dan Bapak disuruh dalam tanda kutip belajar sendiri. Jadi Bapak dibimbing bukan seseorang yang ahli di bidangnya, tapi Bapak bisa menemukan tema yang tidak pernah direncanakan sebelumnya. Nah, bagaimana Bapak memandang dosen-dosen pembimbing Bapak mulai dari Oxford, Cornell, dan bagaimana juga Bapak bisa meneliti tema Diponegoro dan Perang Jawa yang ahlinya di Oxford dengan Cornell tidak ada, Pak? Bapak bisa ceritakan proses itu? Iya, sebenarnya sesuatu yang dibilangi oleh Richard Cobb, tidak ada 1 jam penelitian yang tersia-sia. Jadi mungkin itu bisa terasa sudah bertahun-tahun ngapain ke sini bercokol di dalam arsip, tapi memang ada makna dan ada gunanya. Sama dengan profesor saya, semua membawa sesuatu yang agak khas ya. Saya punya profesor di Trinity waktu saya masih belum meraih S1, dan waktu saya pergi ke Jogja, ke Tejokusuman, dia adalah ahli dalam sejarah abad 17 Inggris, perang saudara di Inggris dan rise of the gentry. Tapi dia dengan semangat sendiri, dia baca Geertz dan dia sudah mulai ada persentuhan dengan kajian mengenai Jawa supaya dia bisa menulis kepada saya di Tejokusuman dan kita bisa bertukar pikiran. Jadi saya sangat kagum dan sama hormat orang yang walaupun bidang jauh sekali, dia betul-betul seperti ngomong dan seperti ada begitu tertarik untuk bisa baca sedikit mengenai apa yang saya sedang menyentuh sebagai sejarawan. Jadi walaupun mereka tidak punya spesialitas, mereka memberi sesuatu dan semua saya bisa menghargai sebagai mereka punya kejujuran, integritas sebagai scholars.
Dan ada juga orang yang seperti Rolling Stones bilang, ya, life is what happens to you when you're busy making other plans. Hidup adalah yang terjadi waktu kita sedang merencanakan sesuatu yang total lain, ya. Dan waktu saya selesai sebagai S1, tidak ranking 1, tidak ranking 2, harus ada ujian lisan. Ada teman dari guru saya, Richard Cobb, yang datang dan bilang, ya Bung, mau membuat apa? Dan saya bilang, itu gampang, saya akan membuat satu skripsi mengenai revolusi Prancis dan dampak kepada daerah di Prancis. Dan dia bilang, jangan Bung, itu terlalu padat, tapi kalau tertarik dengan zaman itu, ambil itu Pulau Jawa sebagai salah satu lapangan yang bisa dikajikan di dalam rangka dari 3 tahun bertugas Marskal Daendels, ya. Jadi dia membawa sesuatu, ada ide, mungkin ide tidak betul-betul matang bagi dia, tapi ide yang dia beri kepada saya. Dan waktu saya datang ke Cornell, ada kesempatan untuk dibimbing oleh semacam Ben Anderson dan David Wyatt dan Oliver Walters dan George Kane dan Jim Siegel, yang betul-betul langka sekali. Jadi walaupun mereka tidak betul-betul arah kepada bidang saya, mereka membawa sesuatu, semangat dan kejujuran dalam penelitian dan ya semacam gairah penelitian yang sangat menarik. Tapi saya punya ya semacam aji yang tersembunyi sebab selain pembimbing formal di Cornell dan di Oxford, saya punya Mel Rickliffs, ya. Mel Rickliffs adalah pembimbing bayangan saya, tapi pembimbing yang sangat membawa untung bagi saya, sangat mendukung. Jadi saya merasa bahwa kalau orang tidak betul-betul tahu bidang, masih bisa menolong. Dan sebenarnya seperti ya nama Margo Ono, ya. Margo Ono, ya, ada jalan, di sana ada jalan. Jadi walaupun kelihatan alot dan kelihatan terjal, itu mulai ada jalan dan lambat laun kita bisa cari jalan walaupun belum ada yang lewat melalui jalan itu sejak lama. Oke, Pak Peter, ini rupanya Cisco sambungannya kurang bagus, saya lanjutkan. Jadi Pak Peter, kalau saya dengar cerita tadi, sebenarnya ada yang menarik di situ, Pak, bahwa ternyata jalan yang Pak Peter lalui sekarang itu sebenarnya bukan yang Pak Peter rencanakan dari awal, ya. Ada kata-kata jangan dari pembimbing, lalu jangan lagi dari pembimbing yang kemudian membuat Pak Peter menempuh arah yang sekarang ini, gitu. Tidak semua yang direncanakan Pak Peter menjadi kemudian itu yang kemudian terjadi, gitu maksud saya. Bagaimana Pak Peter melihat itu? Iya, itu sesuatu yang boleh dibilang berkah, boleh dibilang sesuatu yang sedikit mujizat, sebab tidak bisa menduga bahwa seorang datang kepada saya, dia adalah profesor dari sejarah persemakmuran, dan dia bilang kepada saya, ayo, bagaimana dengan Pulau Jawa sebagai lapangan yang bisa diselidiki tentang dampak dari revolusi Prancis, tidak masuk ke otak saya bahwa sesuatu seperti itu. Dan itu mencerminkan salah satu komunitas intelektual yang hidup, ya, sebab orang sedang pikir, otak sedang berjalan, dan itu bukan di dalam jalur kereta api yang hanya ini, hanya itu. Ya, mereka bisa membuka cakrawala, dan sama di Cornell ada orang seperti Ben Anderson yang ada cangkriman mengenai ya mengapa Madiun selalu menjadi pusat dari pembangkangan kepada Mataram atau kepada pusat pemerintah Republikan di Jogja dan lain-lain. Jadi mereka memberi salah satu tantangan dan memberi semangat, dan lantas saya pergi ke New Orleans dan ambil salah satu Mississippi paddle steamer, dan waktu saya datang ke dermaga ada papan besar, ini tempat bermuara Jakarta Lloyd,
Dan dengan Jakarta Lloyd saya bisa kembali kepada Cornell dan saya bilang kepada George Kane, saya ingin ke Indonesia melalui kapal laut. Dan dia bilang, oh, gampang. Waktu saya adalah wartawan di Jogja pada kelas kedua, saya mondok dengan Tuan Pamojo dan dia adalah agen dari Jakarta Lloyd di New York. Jadi ada banyak jaringan yang tidak bisa diduga, yang membuka pintu yang sama sekali, seumpamanya kita menulis novel, orang akan bilang, wah itu diada-adakan, akan sedikit keterlaluan ini, sebab tidak mungkin itu bisa terjadi seperti ini. Ini satu mukjizat. Oke. Sisko, silakan mau lanjut, Sis. Oke, kalau tidak Sisko lagi masih mute, Sis. Oke. Suaranya. Oke. Ya. Pak Peter, saya ingat pengalaman kita waktu malam 1 Suro kita ke Gunung Kawi, Pak. Oh iya. Kemudian Bapak membaca tulisan aksara Jawa di Gunung Kawi, mana di sana ada Mbah Jungko yang meninggal 1871 dan Bapak menemukan para penjaga makam tidak bisa lagi membaca aksara Jawa, gitu kan, Pak? Iya, iya. Bagaimana mungkin Bapak seseorang yang datang dari jauh, Inggris, kemudian Bapak mempelajari Jawa dan juga aksara Jawa, yang hari ini kebanyakan aksara Jawa tidak lagi dipakai dalam keseharian masyarakat Jawa. Bagaimana Bapak belajar mengenai sumber-sumber sejarah yang sama sekali berlainan dengan kebudayaan Bapak? Bapak belajar Arapegon, Bapak belajar aksara Jawa, Kromo Inggil, dan tingkatan-tingkatannya itu, Pak, untuk mempelajari sejarah Indonesia dan sejarah Jawa. Bapak bisa membagi kepada kami mungkin bagaimana perjalanan Bapak berjibaku dengan sumber-sumber sejarah yang menarik itu, Pak. Iya, sebenarnya itu mulai dari awal, sebab tidak masuk akal bahwa kita menulis sejarah dari Revolusi Prancis tanpa bisa bahasa Prancis, ya. Jadi itu akan sesuatu yang keharusan, ya. Sumpamanya kita masuk di dalam satu ranah beda dari budaya dan masyarakat. Salah satu keharusan adalah untuk menguasai bahasa setempat, dan menguasai bahasa setempat tidak cukup bahasa Melayu, bahasa Indonesia, harus bahasa Jawa, sebab itu bahasa yang dipakai dan thought processes dari seorang Diponegoro memakai bahasa Jawa, dia orang Jawa tulen. Jadi itu sesuatu yang boleh dikatakan sangat mendasar. Itu sesuatu yang tidak bisa ditawari. Ya. Memang belajar bahasa Jawa, saya ingat apa yang dibilang oleh Profesor Hoykas yang mendukung Mel Rickles untuk menerima satu beasiswa, dan salah satu syarat adalah bisa menguasai bahasa Jawa. Dan Hoykas bilang, kita tidak mungkin menguasai bahasa Jawa. It's a work in progress. Ya, itu satu bahasa yang sangat majemuk sekali dan sangat berliku-liku dan sangat penuh pasemon, penuh kita harus realistis. Ya, itu sesuatu yang it's a work in progress. Tapi untuk saya didorong sebab kalau saya mau menghidupkan salah satu pengetahuan yang nyata mengenai seorang Diponegoro, tidak mungkin saya terbatas kepada sumber Belanda, sebab sumber Belanda adalah sumber mengenai dia adalah pemberontak dan kita punya kepentingan militer dan ekonomi dan lain-lain. Jadi agak dangkal. Kalau saya tahu bahasa Indonesia, tidak begitu dangkal, tapi tidak sampai ujungnya, sebab bahasa Indonesia tidak dipakai. Diponegoro sendiri bilang bahwa bahasa Melayu adalah bahasa petik. Hanya tidak ada orang raja di Jawa yang mau mendengar bahasa yang kasar ini. Ya. Jadi sudah menguasai mulai bahasa Jawa, seperti saya didorong, terus-menerus didorong untuk mengumpulkan. Dan saya banyak ditolong oleh orang, seperti Kanjeng Raden Tumenggung Puspaningrat yang mantan Bupati Bantul.
dia dengan lapang dada, ya, saya bayar sedikit tapi tidak ya satu harta karun kepada dia, ya, dan dia bisa membuat Romawi 5.000 halaman dari babat semua naskah yang dirampas Inggris dari pacarikan di Keraton Jogja, semua babad 3 jilid dari Gondokusumo dan Suryanegoro yang babad versi Jogja, juga babad Diponegoro sendiri, buku Kedung Kebo, Yosudipuro, Kiai Mojo dari Tondano. Jadi itu satu, ya, kita kerja bersama untuk betul-betul mengumpulkan, menggalang salah satu pundi-pundi dari sumber Jawa supaya kita bisa menceritakan salah satu cerita yang lebih nyata. Sebab kalau saya cerita hanya dari sumber Belanda, ya sampai sekian. Dan saya ingat waktu saya pergi kadang-kadang untuk wawancara orang di Jogja, mereka membuat salah satu test untuk saya. Mereka memberi salah satu tulisan seperti sentot mengenai Kiai Nogosuluman dan bilang, ini Mr. Carey, Tuan Carey, baca ini kepada saya. Hanya kalau saya bisa menyaksikan kamu menguasai aksara Jawa, saya sudi bicara kepada kamu. Ya, jadi itu bukan sesuatu yang kita harus betul-betul ada bona fides. Dan bona fides adalah bahwa kita betul-betul, ya, tidak sempurna seperti Hoykas bilang untuk Meriklis waktu dia mengajukan kepada SOAS, tidak mungkin kita menguasai dan bilang saya fluent, saya lancar dalam bahasa Jawa. Tapi kita ada work in progress, dan untuk menghidupkan salah satu sejarah baru, sejarah yang lebih nyata dan sejarah yang lebih valid dan betul-betul mensajikan DNA, tidak mungkin kita bisa membuat itu tanpa ada bahasa dan ada pengetahuan mengenai budaya. Seperti Richard Cobb bilang kepada saya, tugas sejarawan adalah untuk membuat second identity, identitas kedua. Atau identitas ketiga, sebab identitas bukan hanya budaya, tapi juga budaya yang agak jauh. Budaya dari Jawa abad 18. Dan kita bisa tahu sudah ada persentuhan kalau kita bisa tertawa terbahak-bahak mengenai satu joke yang dibuat di Ponorogo. Khas abad 18. Ya. Tapi, ya. Jadi saya merasa bahwa itu bukan sesuatu yang boleh ditawar. Ya, it's non-negotiable. You know, if you want to do, kalau mau membuat satu pekerjaan yang nyata, kita harus betul-betul menguasai lapangan. Dan menguasai lapangan adalah pengetahuan mengenai sumber, bisa mengkunyah sumber, dan selalu salah satu sikap sejarawan yang paling penting adalah meragukan semua, ya, doubt, meragukan semua. Jangan mengkunyah telan mentah-mentah, ya, meragukan. Walaupun itu Pangeran Diponegoro tidak selalu jujur, ya, kita tahu itu. Waktu dia membanggakan dia punya hubungan istimewa dengan John Crawford, ternyata John Crawford sama sekali tidak menyebutkan dia di dalam Memory van Overkaf untuk Nahas van Burgst. Ya. Jadi tugas sejarawan adalah untuk it's a Socratic questioning seperti Socrates, ya, dengan tanya menanya. Kita harus tanya menanya dengan sumber. Dan kalau kita tidak menguasai bahasa Jawa, mustahil kita bisa tanya menanya. Ya. Dan kadang-kadang ada sesuatu yang, ya, ada pasemon di dalam bahasa Jawa, dan kita harus, saya punya murid PJ Tam yang membuat skripsi mengenai labor movement di Singapura waktu tahun 50-an. Dia tidak bisa baca teks di dalam Quran bahasa Tionghoa kalau dia tidak punya didampingi oleh seorang ahli sastra kuno Tiongkok, ya, sebab ada begitu banyak referensi kepada Dream of the Red Chamber atau sastra Tiongkok di dalam, walaupun itu modern, itu salah satu kegiatan pasca perang, masih kental, masih ada persentuhan yang sangat dekat sekali dengan
korpus dari sastra yang lama. Dan itu sama dengan babat, ya, sama dengan membaca babat Diponegoro. Tidak mungkin kita bisa membaca kalau kita tidak tahu babat Tanah Jawi atau apa yang terjadi di Majapahit dengan perang Bubat, dengan Pajajaran, Putri Pajajaran, etc. Ya, jadi ada banyak yang kita ada kunci-kunci, ya, dan kita harus secara otomatis, as a sejarawan kita harus tahu ini tidak klop, sesuatu di sini yang tidak klop, atau kadang-kadang ada sesuatu yang sangat kecil sekali tapi bisa membuat kita yakin atas sesuatu. Seperti Zipeng membuat salah satu pidato kepada Communist Party dan dia ambil istilah Black Swan, ya, angsa hitam. Mengapa dia pakai angsa hitam? Tidak mungkin dia akan pakai istilah itu kalau tidak membayangi sesuatu. Dan itu 9 Januari, jauh sebelum terkuak bahwa akan ada terjadi salah satu pagebluk gede. Ya. Jadi tugas sejarawan adalah bisa read between the lines dan bisa membaca the small print. Ya. Kadang-kadang small print sangat penting sekali. Sebab itu akan memberi kunci kepada kita mengenai salah satu cakrawala baru. Terima kasih Pak. Saya jadi teringat guru Bapak, Ben Anderson. Yep. Kunci kesuksesan beliau adalah ketika bisa mimpi dalam bahasa Indonesia, Pak. Alright, ya. Yeah. Dan tadi Bapak mengatakan salah satu kunci bisa menguasai bahasa sumber adalah ketika bisa tertawa terbahak-bahak dari sumber-sumber yang Bapak teliti. Tapi menjadi pertanyaan yang menarik Pak ya. Bapak lulus doktoral tahun 1975. Iya. Tetapi disertasi Bapak baru terbit tahun 2017 dalam bahasa Inggris, di Belanda, dan baru diterjemahkan oleh Kepustakaan Populer Gramedia tahun 2012, di mana Bu Christine yang mengerjakan salah satu pengeditan sampai sakit katanya. Iya, sakit sebab minggu. Nah, ini menarik Pak, kenapa butuh waktu selama itu Pak? Dari tahun 75, 2007, dan tahun 2012. Apa yang menjadi halangan, hambatan, atau sesuatu yang membuat Bapak bisa lebih dari 3 dekade untuk menerbitkan disertasi Bapak? Iya, ada 3 hal ya. 2 hal cukup praktis ya. Satu hal adalah bahwa saya selesaikan skripsi dan saya pergi kembali kepada Pulau Jawa, kepada Jakarta pada bulan Juli 76 sebab saya meraih satu British Council Scholarship, ada British Academy Scholarship, dan saya bisa 18 bulan di Arsip Nasional. Saya tinggal dengan keluarga di Tanah Abang 1, naik oplet dari Harmoni kepada Jalan Gajah Mada, turun dan makan di warung Tegal di tepi jalan, bubur kacang hijau pagi dan sore dan malam. Jadi saya kumpulkan banyak bahan. Ya. Jadi pertama ada banyak bahan baru. Jadi sumpamanya saya mencetak skripsi tanpa ada bahan baru, ya percuma, sayang. Apalagi Mrs. Meiling Rulofs yang menjadi reader untuk Verhandelingen bilang bahwa saya harus mengembangkan salah satu pernyataan, salah satu pengetahuan dan salah satu bab yang jauh lebih mencakup isu sosioekonomi. Apa peran dari orang Tionghoa sebagai bandar tol? Apa sebenarnya latar belakang sosioekonomi dari Perang Jawa? Sebab itu kunci untuk mengerti apa yang terjadi. Mengapa begitu ganas selama 5 tahun? Itu bukan sebab Diponegoro merasa frustrasi tidak diangkat sebagai sultan atau ada jalan yang menyentuh dia punya makam keluarga di Tegarejo. Itu sesuatu yang jauh lebih besar. Jadi ada tantangan secara praktis dalam ranah historis dan ada tantangan praktis dalam ranah nafkah umum. Sebab saya diangkat sebagai tutorial fellow pada 79 dan saya harus mengajar
bahasa sejarah Inggris dari abad 17, abad 18, awal abad 19, sejarah Eropa dan persentuhan dengan dunia luar. Saya harus menggali salah satu special subject baru mengenai the making of the maritime states of Southeast Asia, bagaimana membentuk negara-negara maritim di Asia Tenggara. Harus mengajar political thought, political science. Saya punya graduate students, tidak ada graduate students mengenai Indonesia, ada mengenai Muay Thai, ada mengenai Vietnam, ada mengenai Filipina dan lain-lain. Jadi saya sejak 79, waktu saya membuat salah satu karier sebagai dosen tetap, banyak punya tugas yang berbeda sekali dengan keahlian saya. Lantas datang Black Swan, ya, salah satu angsa hitam yang tidak bisa diduga. Tiba-tiba datang satu hari, satu buku yang saya dikirim dari Times Literary Supplement untuk membuat satu resensi. Dan buku itu dari James Dunn, Timor, A People Betrayed. Pulau Timur, bangsa yang dikhianati. Dan saya baca itu dan saya menjadi shock sebab saya merasa bahwa kok saya hampir 15 tahun, hampir 20 tahun membuat penelitian mengenai Indonesia dan saya sama sekali awam mengenai apa yang terjadi di sini. Jadi itu satu shock dan shock itu tiba-tiba sudah saya membuat resensi, datang Jose Ramos Horta kepada Oxford untuk memberi ceramah umum dan dari ceramah umum saya bisa menggalang dana dari Oxford supaya ajak dia untuk menjadi visiting fellow. Jadi ada semacam ranah baru yang dibuka bagi saya tentang bagaimana mencekam Orde Baru, bagaimana ganas, bagaimana sisi lain dari Indonesia, ya, seperti Joshua Oppenheimer buat dengan film The Killing, The Act of Killing and the Senyap. Jadi itu membuka sesuatu yang baru dan sebenarnya saya harus tahu itu sebab ya, saya menikah 2 kali di Indonesia dan setiap kali saya menikah, keluarga punya salah satu pengalaman yang sangat memilukan. Sangat memilukan, bukan sebab mereka orang komunis, sebab mereka harus menjalani 12 tahun tanpa diadili, hanya sebab mereka adalah wakil komandan dari Cakrawirawa atau adalah salah satu ahli hukum yang mendirikan Bapergi. Ya. Jadi pengetahuan saya mengenai Timur-Timur membuat saya seperti hilang greget dan hilang semangat untuk membuat salah satu tulisan yang betul-betul mendalam mengenai Diponegoro sebab saya merasa apa yang terjadi di Timur adalah persis sama yang dibuat di Pulau Jawa dengan 11 pasukan gerak cepat Belanda dengan 40 tahun dari tanam paksa dan semua keganasan itu ya seperti diulang dan hanya waktu Timur bisa meraih merdeka tahun 2000, bisa meraih referendum tahun 99, referendum yang notabene 76% memilih lepas dari Indonesia sebab ada semacam beban yang bisa diangkat dari bau saya dan saya bisa dengan leluasa membuat satu tulisan yang betul-betul mendalam lagi. Itu ya seperti saya tersihir oleh apa yang terjadi keganasan dari Orde Baru dan walaupun jauh dari saya tidak secara fisik hidup di sini, saya bisa merasa ya leluhur atau orang. Saya punya mimpi pada awalnya, mimpi begini. Saya ya seperti terpaksa pergi ke dermaga di Dili dan dengar dari semua orang yang menjadi korban pada awalnya operasi Seroja, apa yang mereka mengalami di tangan pasukan Indonesia. Dan satu persatu saya harus mendengar sejarah pribadi dan saya hanya
bertahan 2 orang. Sebab itu begitu mengerikan. Dan itu terus-menerus ada mimpi buruk seperti itu. Jadi Bapak mengalami krisis moral, Pak ya? Well, itu seperti post-traumatic stress disorder. Oh, okay. PTSD, ya. Dan juga, ya, itu sesuatu yang saya tidak merasa bebas. Saya merasa bebas waktu di Jogja sebab saya innocent, saya tidak tahu. Tapi waktu saya sudah tahu, saya punya tugas sebagai seorang yang punya kapasitas untuk membuat pengetahuan yang ditutupi, bukan hanya oleh pemerintah Indonesia, tapi juga oleh pemerintah Inggris, apa yang terjadi sesungguhnya di nun jauh di sana, di Pulau Jawa Timur. Terima kasih Pak Peter. Jadi bukan hanya Mingke yang menghadapi bumi manusia, tapi menghadapi bumi manusianya sendiri. Ya. Begitu Bu, saya kembalikan ke Bu Christine. Oke, Pak Peter, saya ingin melanjutkan sedikit tadi tentang PSTD, Pak Peter. Sebelum lanjut ke berikutnya, saya ingin tahu bagaimana Pak Peter bisa keluar dari persoalan itu dan kemudian berjarak dari persoalan yang menghantui Pak Peter, yang membuat Pak Peter tidak tidur, kembali ke Diponegoro lagi. Ya, passe le joie, passe les semaines sur le pont Mirabeau coule la Seine. Ya. Hari-hari lewat, kali masih mengalir, dan pada akhirnya lenyap. Saya membuat ya kira-kira 15 tahun penelitian, lantas 15 tahun sebagai dosen tetap di Oxford antara tahun 1983 waktu pertama kali saya tahu mengenai Timor Leste sampai 99 waktu Timor Leste bisa meraih referendum, dan waktu itu ya ada perjuangan untuk Myanmar, ada perjuangan untuk Timor Leste, dan ada banyak orang yang datang berduyun-duyun ke Oxford, orang dari Timor Leste sebagai orang di dalam pengasingan, sedikit seperti orang Indonesia di Leiden tahun-tahun antara perang. Jadi saya bukan seorang diri, saya punya salah satu komunitas di sana. Jadi ada sesuatu yang memberi semangat dan memberi kapasitas untuk bisa menghadapi, dan pada akhirnya lenyap. Ya, things move on. Things, ya, seperti sekarang kita hidup di COVID-19, itu tidak akan it's not going to be forever. Ya, pada akhirnya akan terjadi salah satu oplossing, salah satu perakhiran, dan bagi saya itu oplossing datang dengan runtuhnya Soeharto, dengan muncul seorang Habibie, engineer Habibie, dan dengan mujizat dia bilang bagaimana kita akan ada referendum kalau orang Timor tidak mau Indonesia, mengapa kita harus terus-menerus bayar untuk Timor Leste? Ayo memberi kesempatan bagi mereka. Jadi itu ya berganti 180 derajat. Tidak mungkin kita bisa membayangkan di tengah-tengah perang dingin bahwa orang Inggris, orang Amerika, orang Australia akan menjadi pemimpin dari salah satu pasukan yang dimasukkan di bawah naungan dari PBB kepada Timor Leste. Tidak mungkin. Tapi itu terjadi pada 99 dengan September 99 waktu ada Chapter 7 UN decision untuk di tangan PBB. Sebab itu salah satu belokan. Ya. Timor Leste tidak menjadi salah satu bagian. Waktu Muhammad Hatta membuat deklarasi pada 47, apa sebenarnya Indonesia? Dia bilang itu semua daerah yang dikuasai oleh Belanda. Jadi itu artinya bahwa tidak seperti Muhammad Yamin mengusul kita klaim Singapura dan Semenanjung Melayu atau selatan dari Filipina. Ini sekian.
ya. Dan sebenarnya masuk ke Timor Leste adalah satu pelanggaran dasar dari hukum internasional, ya. Dan itu harus tidak diakui, sebab itu perang dingin mereka tidak mau mengakui. Tapi pada akhirnya bisa ada oplossing. Kita di Inggris punya pulau-pulau kecil seperti Channel Islands. Ya, I mean history is not tidy. Sejarah tidak necis, ya. Dan di mana-mana ada situasi yang sebenarnya tidak tata tertib, ya. Kalau Pulau Irlandia dibagi antara 6 kabupaten di utara dan 24 kabupaten di selatan. Di selatan adalah Republik Merdeka, di utara ada salah satu bagian dari Inggris, ya. Jadi dan kita di laut lepas dari Inggris, kita punya 2 pulau yang jauh lebih dekat dengan Prancis daripada Inggris. Mereka memakai bahasa Prancis dengan loket dari areal dari Normandy. Tapi mereka adalah pulau kepunyaan kami, dan itu salah satu fakta yang datang dari keanehan sejarah. Jadi, sumpamanya Indonesia membuat salah satu kebijakan jauh lebih dulu bahwa sebenarnya Timor Leste, areal Portugal adalah bagian dari Ibu Pertiwi, itu lain hal, tapi itu tidak terjadi. Oke, berarti kami turut bersyukur ketika Pak Peter sebenarnya lepas dari persoalan itu dan bisa move on gitu ya Pak ya. Sehingga pada tahun 2011 akhirnya kuasa ramalan bisa kita terbitkan. Nah, satu pertanyaan Pak Peter, mungkin pertanyaan nakal ini sebenarnya. Saya melihat Pak Peter ini adalah satu di antara penulis yang sangat rajin dan sangat tidak ragu-ragu untuk membuat koreksi ketika buku itu akan cetak ulang, begitu ya. Kuasa Ramalan sudah sampai cetakan keempat, dan sampai cetakan keempat itu pula Pak Peter tidak pernah berhenti mengkoreksi. Bahkan koreksi itu bukan sekedar salah ketik, titik koma, tapi juga referensi maupun sampai juga dengan substansinya. Nah, pertanyaan saya begini Pak Peter. Tentu ada kesempatan untuk mengoreksi itu tentu sangat baik. Tapi secara, apakah Pak Peter tidak pernah khawatir dikatakan, ini sejarawan kok tidak konsisten dari satu buku yang satu ke yang lain, kenapa berubah-berubah gitu Pak Peter? Konsistensinya di mana itu? Saya kira itu bukan isu dari konsistensi, itu isu dari pengaliran, dari kali dari penelitian. Saya akan memberi contoh. Saya menulis mengenai Raden Saleh. Saya membuat satu pengantar kepada buku yang dicetak oleh KPG dari Pak Werner Krauss, ya, mengenai Raden Saleh, kiprahnya dan karyanya. Dan saya membuat salah satu pengantar mengenai refleksi mengenai salah satu keluarga yang membangkang. Dan salah satu tokoh kunci di dalam keluarga yang membangkang adalah Kanjeng Kiai Tumenggung Suryadi Monggolo kelima, ya, Bupati Torboyo, yang menjadi ayah angkat dari Raden Saleh. Dan juga dia punya anak Raden Saleh sendiri, Raden Mas Saleh, Notodiningrat, yang menjadi Bupati Lasem dan Kudus. Di dalam kata pengantar, saya sebenarnya agak malas atau tidak dengan terperinci bisa mengecek sesuatu. Dan saya bilang bahwa sayang Suryadi Monggolo meninggal di Sumeneb tahun 1827. Ya. Kemarin saya diberi panggilan dari Timur satu buku novel dari Iksakabanu, ya, dan Konya Effendi mengenai Raden Saleh, dan ada satu bab mengenai bagaimana perasaan Raden Saleh waktu dia tiba di Antwerp dan dia dengar bahwa ayah angkat meninggal, sudah meninggal.
Tapi ternyata waktu saya wawancarai keluarga dari Saudara Menggolo, waktu saya mengecek kembali, saya salah, itu bukan 1827, itu 1837. Jadi dia bisa hidup 7 tahun sesudah Perang Jawa dengan semua kenyamanan di Sumeneb, dengan dia punya putra menantu, dia punya menantu Sultan Abdurrahman, dan anaknya Raden Saleh juga tidak tersia-sia sebab dia diangkat sebagai pati dari Sumeneb dengan gelar Raden Adipati Pringgoloyo. Dan dengan itu saya sebenarnya punya tugas sebagai sejarawan. You have to get things right. If you know it's right, you have to get it right. Sebab siapa tahu akan dipakai seorang yang menulis roman dan dia membangkitkan salah satu bab di dalam roman mengenai bagaimana memilukan seorang Raden Saleh waktu injak kaki di Belgia atau di Belanda waktu tahun 1829-30, dan dia dengar berita mengenai wafatnya ayah angkat, dan itu sebenarnya kekeliruan dari saya sebab sumber untuk Ika Saka Banu menulis datang dari orang-orang sejarawan peneliti. Jadi kita punya tanggung jawab untuk betul-betul to get things right, and to correct things. Kadang-kadang kita keliru sendiri, dan kita harus berani memberi tahu bahwa sebenarnya cara yang saya ungkap Raden Saleh sebagai seorang Uncle Tom atau seorang yang betul-betul terlalu dekat dengan Belanda sama sekali tidak benar, sebab memang dia menerima beasiswa dari Belanda, tapi pikiran dan kiprahnya dia punya dendam kepada sistem kolonial, dan kita harus berani untuk betul-betul self-critic, autocritic, and we have a duty to improve. Sesudah saya tidak ada lagi, pasti Kuasa Ramlan akan jauh dilampaui oleh peneliti baru, dan itu semestinya. This is the way history proceeds. It proceeds on the basis of a thesis, antithesis, synthesis. Kita ada argumen, ada data-data baru, dan dengan data baru kita bisa membangkitkan salah satu cakrawala, salah satu pengetahuan yang lebih segar, lebih valid, lebih tidak sedangkal dulu. Itu sebab saya selalu koreksikan. Oke, Pak Peter, sebelum saya kembalikan ke Sisko, ada satu poin tadi, Pak. You have to get things right. So, pertanyaannya, ketika fakta atau pertemuan sejarah Pak Peter ternyata bertentangan dengan keyakinan atau apa yang dipercayai oleh umum, dan kemudian terjadi penolakan, bagaimana sikap Pak Peter? Ya, Bu Christine, merujuk kepada storm in a teacup, salah satu badai di dalam tas teh, mengenai Diponegoro sebagai orang gemar minum anggur Konstansia dari Afrika Selatan. Ada seorang Raden Masaid yang notabene seorang Islam yang saleh yang membuat salinan dari Al-Quran 6 kali di dalam hidup. Sangat gemar Yenever, sehingga waktu dia di Salatiga untuk menandatangani perjanjian Salatiga, Nicholas Harting adalah gubernur Semarang, gubernur dari Timur Laut Jawa, pantai Timur Laut Jawa, menegur dia dan bilang itu sangat tidak pantas untuk ini minuman rakyat umum, orang-orang di jalan. Kamu harus sebagai pangeran punya selera yang lebih anggun, anggur bukan Yenever. Jadi itu terjadi. Menurut saya seperti L.P. Hartley bilang di dalam buku The Go-Between, sejarah adalah negara asing, orang bertindak lain di sana. So the past is a foreign country. People do things differently there. They act differently.
Dan they act differently sebab ya cakrawala dan budaya sangat berbeda. Budaya dari Belanda, budaya dari VOC adalah budaya yang menyajikan minuman alkohol. Sumpamanya saya menjadi residen dari Jogja, mustahil saya akan suguhkan jus apel atau sesuatu. Kalau ada semacam resepsi di kediaman di Rustenburg. Jadi kita harus we need to be mature enough to understand that kita tidak bisa mengambil ukuran sekarang kepada yang dulu. Keluarga saya dari Liverpool, satu kota mungil yang pada awal abad 18 adalah kampung nelayan. Bisa menjadi tersohor, bisa menjadi berkembang pesat pada abad 18, awal abad 19, sebab terlibat di dalam dagangan kolonial. Dan dagangan kolonial, salah satu seksi dari dagang kolonial yang paling meraih untung adalah mendagangkan manusia, budak, perbudakan. Sepertiga dari semua 12,8 juta budak yang didagangkan dari Afrika Barat kepada Amerika dan West Indies diangkut dengan kapal Inggris. Apakah kita akan menutupi? Itu sesuatu yang it's a reality. Waktu Raffles meninggal di Hendon di North London, dia tidak bisa dikebumikan sebab dia punya pastor yang punya saham di dalam perusahaan perbudakan. Ya, perusahaan shipping companies yang angkut budak atau punya kebun gula di Barbados. Sehingga Raffles yang terkenal sebagai seorang yang sangat gigih dan sangat outspoken mengenai harus memberantas dagang dan perbudakan, itu tidak diberi kesempatan untuk dimakamkan. That's a reality. Dan kita lihat Ratu Ageng. Ratu Ageng seorang yang sempurna, yang menarik sekali menjadi Eyang Buyut di Ponorogo. Tapi dia juga mendatangkan budak dari Bima, dia sepertiga dari Bima, darah Bima, kepada Pulau Jawa. Itu realitas dari, it's a reality of the 18th century. It was a slave-owning society. Ya? Apakah kita akan ambil ukuran dari zaman sekarang dan bilang itu sebenarnya tidak boleh terjadi? Ya? It's a reality. We have to understand that the past is a foreign country and people do things differently there. Diponegoro bukan seorang social drinker. He drank very rarely and he liked very good wine. Ya, Constancia. And he was bukan orang munafik. He said out, right. Dan waktu dia pergi ke Manado atas Corvette Pollux, bahwa dia disuguhkan anggur, dia mencicipi. Dan dia bilang, ya sudah 5 tahun saya tidak mencicipi anggur yang begitu enak ini. Tapi dulu sebelum Perang Jawa, waktu saya ke Bedoyo di lereng Gunung Merapi untuk mengunjungi Smisat, istri dari Smisat selalu menyuguhkan wine ini kepada saya sebab dia tahu bahwa saya betul-betul gemar wine itu. Yeah. It's just reality and it makes him more human. Yeah, he's not a plaster saint. Pahlawan nasional bukan plaster saint. Seorang Haji Agus Salim, I know, he drank wine. Yeah? Seorang Muhammad Ali Jinnah yang mendirikan salah satu negara yang azaz Islam, had whiskeys and sodas every night. Yeah? Apakah kita akan mencela dia sebab begitu? It's just the reality of the situation. Kita harus betul-betul mature. You've got to understand that things are not sempurna, they're not tidy. Tidak neces. Oke, clear Pak Peter. Oke, Sisko, mungkin silakan dilanjutkan. Ini sudah ada banyak pertanyaan, tapi waktu sampai Sisko untuk lanjutkan bisa sampai jam 16.15. Masih semangat kan Pak Peter? Banyak pertanyaan yang sudah datang nih. Oke, silakan Sis. Iya Pak Peter, saya coba bacakan beberapa pertanyaan dari
teman-teman yang mengikuti perbincangan sore hari ini. Ada dari Mas Reza Maulana. Oh, Reza Maulana, ya. Mas Reza Maulana ini dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijogo, Jogja, Pak. Oh iya, ya. Nah, beliau ingin bertanya, selain tentang studi Jawa, Bapak juga meneliti mengenai Myanmar, tanah kelahiran Bapak, dan juga Timor Leste. Bagaimana Bapak memandang dua tempat itu dalam hidup Bapak? Apakah itu sebuah berkah, ataukah itu sisi lain Peter Carey sendiri? Karena Mas Reza Maulana ini juga pernah meresensi buku Urip Iku Urup, Pak. Dan di paragraf terakhir, beliau bilang, lain kali kalau mau bikin ulang tahun Peter Carey dalam bentuk buku, harus ada pembahasan khusus mengenai Peter Carey, Myanmar, dan Timor Leste, Pak. Oke, ya. Kalau Myanmar adalah salah satu tanah kelahiranku, ya. Saya hidup dan 7 tahun pertama saya adalah dalam satu lingkup yang boleh dikatakan saya senior, ya. Saya orang anak koloni yang datang pertama kali ke Inggris waktu saya menjelang 7 tahun, ya. Jadi itu asal usul saya, dan saya tidak bisa bilang bahwa saya betul-betul mengenal negara. Saya mengenal negara dari geladak kapal atau dari veranda dari salah satu kantor VOC, sebab ayah saya adalah, ya, dia membuka cabang dari salah satu import-export company dari Liverpool, Fairweather Richards, untuk import beras, ya. Jadi pengetahuan mengenai Myanmar muncul pada waktu saya menjadi dosen tetap di Trinity, dan saya mulai ada persentuhan dengan keluarga Aung San Suu Kyi di 15 Parktown. Dan Michael Aris, suami dari Aung San Suu Kyi, menjadi kolega saya di dalam Asian Studies Center di St. Anthony's. Jadi saya menjadi agak dekat, dan waktu mereka mengetahui, ya, sudah mengetahui bahwa saya lahir dan dibesarkan di Myanmar, dan semua ya, teman baik dari keluarga saya adalah punya latar belakang dari Myanmar. Mereka sangat penasaran, dan waktu Suu Kyi ditangkap atau dicoblos di dalam house arrest, hampir seumur hidup dari Michael Aris, saya menolong dia untuk meluncurkan Myanmar di dalam ranah umum, sehingga pada tahun 91 Suu Kyi bisa meraih Nobel Prize. Dan waktu dia meraih Nobel Prize, saya membuat satu konferensi yang mendatangkan beberapa pakar mengenai Myanmar, pakar seperti ya, orang dari UNDP, dari UN, orang sejarawan, orang yang tahu mengenai dagang gelap dari candu, dari opium, orang-orang yang punya cakrawala mengenai, ya, bagaimana pasukan dari senjata dari Tiongkok dan macam-macam. Dan saya kumpulkan itu di dalam satu buku yang namanya Burma, The Challenge of Change in a Divided Society. Dan saya sangat senang bisa membuat itu, tapi itu bukan bidang saya, itu sesuatu yang saya dimintai untuk turun tangan oleh Michael Aris untuk membuat sesuatu yang bisa mengorbitkan isu yang sangat mencekam mengenai peran dari Tatmadaw, TNI Myanmar, dengan menaklukkan orang-orang Myanmar selama ada dictatorship antara 62 sampai 2015, ya. Dan saya bisa mengalami 1988 waktu ada pemberontakan massal 88, ya. Jadi saya terlibat di dalam Myanmar bukan sebab saya sejarawan, saya menguasai bahasa Myanmar, saya betul-betul menjadi seperti D.G. Hall atau seperti seorang Scot yang membuat gazetteer dari Burma. Saya terlibat sebab saya adalah teman dari Suu Kyi dan teman dari Michael Aris, dan saya mau menolong. Kalau Timor Leste, itu lain sejarah. Itu sesuatu yang sangat berdempet sekali dengan Indonesia. Jadi
dengan mengetahui bahasa Indonesia, sudah saya punya persentuhan dengan sederet dari mahasiswa yang lari dari Timor Leste melalui Lisboa dan datang ke Oxford untuk cari pekerjaan sebagai koki atau sebagai orang yang kerja sebagai cleaner di rumah sakit dan lain-lain. Dan saya bisa ada gaul dengan mereka dan bisa mendukung mereka dan bisa membuat beasiswa untuk mereka supaya mereka bisa memperbaiki nasib dengan belajar dan meraih S1, S2, S3 di Oxford atau di Brooks atau di lain universitas. Jadi dengan itu, it was a little bit different. It's sedikit lain. Mengenai Timor Leste, saya kenal baik dengan Jose Ramos Horta. Saya kenal baik dengan keluarga Jose Ramos Horta. Dan Jose Ramos Horta, he's a mestizo. He's a bit like you. Dia seorang yang punya dua sisi. And, he's tidak orang sempurna, tapi seorang yang betul-betul punya gregat untuk berjuang seperti Nicol Palar atau seperti seorang Syariah supaya the voice of Timor could be heard. And the voice of Timor, saya menjadi penyambung lidah rakyat Timor di Oxford. Dan itu salah satu tugas yang diberi. Tapi itu jauh lebih dekat. Dan saya bisa hampir 2 tahun di Timor Leste sesudah merdeka untuk mendirikan pusat dari rehabilitasi fisik di Bekura. Dan itu sesuatu yang tidak mungkin saya bisa buat di Myanmar. Itu lebih dekat. Dan di Kamboja itu lain hal, itu negara Asia Tenggara, tapi saya punya hubungan dengan Kamboja yang murni seperti Yayasan Nyalaba, Cambodia Trust, yang kita dirikan atas usul dari Hun Sen, Perdana Menteri, untuk melayani orang-orang yang cacat fisik perang, pun polio, pun ranjau. Ya Pak, terima kasih Pak. Bapak dapat ucapan selamat ulang tahun yang banyak ini dari teman-teman. Salah satunya dari Pak Wahyu Susilo, sejarawan sekaligus aktivis di Migrant Care, adik penyair, penyair progresif Indonesia, Wiji Tukul, yang mengatakan begini Pak, Sugeng tanggap warso, Kanjeng Mas Raden Tumenggung Peter Carey Diningrat. Mugi tansah raharjan nir ing sambikala, Pak. Saya orang rakyat biasa sebab Carey artinya hitam. Hitam sebab orang-orang keturunan empu. Dan selalu hitam setiap hari. Kenalan Pak. Bukan Peter Carey nengendi Pak ya, bukan Pak ya. Iya, Carey nengendi. Oke, lanjut sis. Oke, saya bacakan pertanyaan berikutnya Pak Peter. Ini dari Respati. Ini pertanyaan ini hampir sama dengan mungkin yang pernah saya coba tanyakan ke Pak Peter. Kedekatan Pak Peter dengan Jawa. Apa falsafah Jawa yang Bapak rasa dan Bapak rasa layak untuk diambil dan kemudian menjadi penggerak atau memotivasi atau menjadi spirit Pak Peter sendiri gitu? Ya, saya kira budaya Jawa bisa dijawantakan dalam satu kata, rasa, feeling, ya. Dan di dalam budaya Jawa ada budaya Jawa yang murni dan asli, ada kapasitas untuk membangkitkan salah satu dunia yang bisa disentuh bukan dengan otak tapi dengan rasa. Ya. Jadi, cita-cita saya adalah kita hidup di dalam satu dunia yang betul-betul membutuhkan penyembuhan. Ya, penyembuhan di dalam arti bagaimana hidup bijak di bumi manusia ini untuk 7.8 miliar orang di sini. Dan untuk hidup bijak, kita
ya seperti Gandhi bilang, cukup untuk kebutuhan setiap orang, tapi tidak untuk kerakusan setiap orang. Dan saya menilai bahwa Pulau Jawa punya dan budaya Jawa, apalagi seorang Diponegoro punya wisdom, ya, punya kebijakan, ya, ada the wisdom of a simple man, wisdom seorang yang polos. Dia betul-betul bisa ada persentuhan dengan alam di mana-mana dia berkutik atau dia bermeditasi, ada teman seperti berkutut atau seperti kura-kura atau seperti ikan atau seperti buaya atau seperti macan atau badak. Ya. Dia punya persentuhan dengan alam dan dia bukan orang terdidik, tapi dia punya naluri yang sangat tajam sekali. Dan saya kira kita harus bisa membangkitkan kembali salah satu pengetahuan, salah satu kebijakan seperti itu. Ya. Kita bisa menyaksikan dengan mata sendiri apa yang terjadi waktu ada tsunami di Aceh dan 180.000 nyawa melayang di Sumatera Utara, tapi di Pulau Simulue hanya 113 menit, 15 menit dari epicenter, hanya 7 orang dari 86.000 orang yang penduduk dari pulau itu, Simalu, bisa selamat. Dan mereka bisa selamat sebab mereka punya hati nurani yang sangat tajam sekali. Mereka bisa baca alam dan zaman. Mereka tahu bahwa seumpamanya ada keajaiban di dalam alam, itu tanda bahaya besar. Dan tidak kesempatan untuk pergi ke pantai untuk cari ikan, tapi langsung ke gunung. Ya, jadi saya merasa bahwa Pulau Jawa di dalam semua kemajemukan, di area bidang jamu, bidang makanan, bidang perasaan, bidang sistem bagaimana kita melatih orang di dalam kebatinan atau meditasi atau cara untuk membangkitkan rasa, punya sumbangan untuk dunia. Dan sumbangan untuk dunia hanya akan didengar kalau Indonesia bisa mengorbitkan soft power Indonesia. Seperti Korea Selatan bisa mengorbitkan melalui film, bisa meraih Oscar. Film terbaik. Ya, bukan film bahasa asing terbaik, tapi bahasa terbaik. Ya, itu yang subversif atau yang film itu. Dan saya merasa sayang that you're not hearing the voice of you've got a lot of wisdom locked up. Saya pikir Pulau Jawa seperti untuk saya seperti gedung yang saya menempati di Tanah Abang 1. Gedung yang dibangkitkan oleh seorang saudagar kaya Arab pada abad 19. Dan semua batu-batu di fondasi dan tingkat 1 dibuat dari karang. Batu karang yang diambil dari Pulau Seribu atau dari Laut Lepas dari Jakarta. Dan saya pernah mengalami salah satu malapetaka besar sebab pada bulan Februari 77 ada banjir selama 3 hari, 1 minggu, 2 minggu di Jakarta. Saya tidak bisa keluar tanpa ada spot mengambil gumboots, mengambil sepatu dari karet. Dan waktu itu semua karang yang sudah nyemplung di dalam air selama 2 minggu mulai hidup kembali. Semua karang tidak lagi doff putih, tapi banyak binatang yang masih hidup, masih ada half-life. Ya? Dan saya merasa bahwa seorang Diponegoro abad 18, abad 17 ada semacam half-life. Dan kita harus bisa membangkitkan kembali mungkin banjir besar yang kita mengalami sekarang dengan COVID-19 akan memicu salah satu kebijakan baru untuk bisa ada persentuhan yang jauh lebih dekat dengan
the real Java, tatanan lama, secret Java, Java yang punya leluhur, yang masih punya wangsit, punya dunia yang serba beda dengan dunia yang serba modern, tapi masih berbilang masa. Pak Peter, saya ingat di satu pengantar yang Pak Peter tulis di buku Bapak Sumar Said Murtono, di situ tentang bagaimana seorang sejarawan sebaiknya membaca babat ataukah meninggalkan babat, gitu. Dan ketika Pak Peter agaknya menyayangkan kalau kita meninggalkan membaca babat itu. Apakah itu terkait dengan soal rasa tadi itu, Pak Peter? Iya, untuk kita harus masuk seperti sejarawan, seperti seorang dalang. Ya, dia harus masuk di dalam jiwa raga dari seorang Limbuk atau seorang Krishna atau seorang Bima atau seorang Sengkuni. Ya, kita betul-betul harus menjiwai. Harus betul-betul. It's not an intellectual exercise. You've got to know these people. You've got to know these people dari dekat. Ada dalam sumsum darah kami, dari sumsum tulang kami. Kita harus betul-betul punya pendekatan. Dan itu hanya bisa terjadi dengan jalan rasa. Tidak bisa dengan jalan otak. Otak juga penting untuk mengkunyah dan membuat salah satu organisasi dari bahan, but it's a bit like Kekule. Kekule seorang peneliti Jerman yang bisa menemukan the enzyme ring, enzyme cycle. Dan dia kerja 1 hari penuh dengan murid di laboratory. Lantas dia ajak murid ke rumah dia untuk bertamasya dan untuk relax pada sore hari. Lantas dia kumpul di muka api, and he said, now we must dream. Ya, untuk orang peneliti juga harus ada semacam epanouissement, harus ada semacam pelepasan. Kita tidak bisa melihat patri dari sejarah kalau kita hanya mengotot kepada isu-isu yang metodologis atau lain-lain. You got to have orang-orang menulis roman seperti Kasaka Banu, seorang Masdon yang menciptakan opera atau menciptakan tarian, atau seorang Mas Landung. Harus ada kapasitas untuk dreaming, ya, kapasitas untuk betul-betul membayangkan melalui bukan melalui pintu dari otak, tapi melalui pintu dari rasa. Dan itu membawa kami sesuatu kekayaan yang tidak bisa diincar kalau kita hanya berpatri kepada arsip doang. Arsip doang, ya, kita harus kumpulkan. Jangan berani, spread your net as wide as you can. Baca tulisan kuno seperti Babat Diponegoro. Babat Diponegoro bukan seperti roman dari Collins atau ya seperti Dickens, tapi juga mengandung, kalau kita betul-betul mengkunyah Babat Diponegoro, seperti Diponegoro sendiri duduk di muka kami dan sedang bicara langsung kepada kami dengan semua sarkasm, semua ironis, semua semangat dan semua yang membuat kita sungguh terenyuh. Yeah? So it's a living resource. We have to have these resources online. We have to get to know these resources. You can't just read them once. You can't mengali. It's not pertambangan. It's not mining. It's not source mining. It's getting to know these and going over them again and again and again. A bit like Radha Masaid membuat salinan 6 kali dari Al-Quran dan Hadith. Ya? Sehingga itu masuk di dalam sumsum tulang kami. We really know these things, and we know just the little quirks. We know that Diponegoro loved playing chess. Dia senang main catur, atau dia rolling his own cigarettes. Dia membuat kelompok
sendiri, atau dia jalan kemana-mana, atau dia tergantung kunyah siri, sehingga dia bisa membuat jam dari beberapa kekunyian siri. Dia tidak punya pocket watch. So you have to get to know people who are very different, sangat berbeda. Tidak sama sekali siang dan malam berbeda, tapi kita lambat laun kalau betul-betul masuk di dalam ranah sfer, atmosfer, bisa ada salah satu persentuan yang jauh lebih nyata daripada persentuan yang hanya cendekiawan. Oke, Pak Peter. Saya bacakan satu pertanyaan lagi, Pak Peter. Ini dari Mbak Maria Hartiningsih. Apakah Bapak masih berhubungan dengan keturunan Diponegoro? Apakah mereka menaruh hormat kepada leluhurnya? Dan apakah sifat Diponegoro pada Bapak temui pada keturunan ini? Iya, sebenarnya keluarga Diponegoro majemuk sekali. Waktu kita ada kumpul balung tulang yang tersebar pada waktu 8 Maret 2012, waktu peluncuran pertama dari Kuasa Ramalan. Mungkin ada dari antara 180 orang yang berkumpul di Tegarejo, ada 80 orang keturunan Diponegoro, dan mereka datang dari semua penjuru. Ada keluarga di Bogor, ada keluarga di Banyumas, ada keluarga di Semarang dan di Jawa Timur, di Ambon banyak sekali, ada kampung Diponegoro di Ambon, ada dari Makassar, ada dari Kulon Progo, ya di mana-mana ada. Ya. Jadi itu bukan satu keluarga yang lenyap seperti ditelan bumi, seperti keluarga Raden Saleh. Ya. Dan dalam keluarga, ya sangat majemuk sekali juga pikiran. Ada orang yang sangat terdidik, ada orang yang cukup terdidik, ada orang yang tidak pergi jauh dari Ambon, dan mereka punya ya pemandangan yang macam-macam. Saya ingat waktu kita meluncurkan Kuasa Ramalan, dan saya bilang, ya Diponegoro bukan orang munafik, dia bilang, kang sifat ngaral tesi, asring kenging kinodo datang menodyo. Artinya bahwa masih ada sifat yang jangkau, sering tertarik dengan wanita, dengan perempuan. Dan saya mengutarakan itu di dalam jilid 1, bab yang mencorekan hidup masa muda Diponegoro di Tegarejo. Dan ada seorang ustadz dari Banyumas dan datang kepada saya dan bilang itu sama sekali tidak patut bahwa itu diutarakan. Sebab ini adalah pahlawan nasional dan ini semacam pelecehan. Saya tidak menggalikan itu. Itu sesuatu yang diakui Diponegoro sendiri. Itu sesuatu yang, it's his strength. His strength is that he's not a hypocrite. Bukan munafik. Ada orang seperti Ki Roni Sudewo yang sangat menghormati leluhur, sering ziarah, membuat satu program YouTube untuk kumpulkan balung-balung yang tertira di mana-mana di Kulon Progo. Jadi ya tugas dia di dalam hidup adalah untuk membangkitkan kembali pengetahuan dan untuk merangkul kembali keluarga. Dan juga ada orang yang sudah terdidik seperti ya seorang Miranda Diponegoro yang mengajar di Universitas Indonesia. Dia punya pemandangan lain lagi, juga tidak nyaman dengan seorang Diponegoro yang minum anggur dan gemar perempuan, tapi dia bisa mengkunyah itu dari seorang cendekiawan. Ya. So you can't talk about the Diponegoro family as just one, salah satu kelompok, sebab kelompok itu sangat berbeda-beda. Dan saya ingat apa yang bilang kepada saya, yang telah dibilangi saya oleh Ibu Dr. Sahir. Ibu Dr. Sahir adalah cicit Diponegoro muda yang diasingkan ke Sumeneb sebelum ke Ambon, dan dia bilang
saya mendirikan salah satu yayasan di Jogja, di Kota Baru, pada tahun 57 dengan Ibu Ki Hajar Dewantoro yang juga keturunan Diponegoro, untuk supaya keluarga Diponegoro yang tersebar di Gunung Kidul atau di areal-areal yang terpencil bisa meraih salah satu pendidikan yang bagus di Jogja. Tapi hampir tidak ada orang kerabat Diponegoro yang mau angkat tangan bahwa mereka adalah kerabat Diponegoro, sebab begitu dalam PTSM, ya, Post Traumatic Stress Disorder bagi mereka. Ya. Sebab menjadi seorang Diponegoro adalah G30S dari zaman kolonial. Ya. So it's not easy. Dan kalau kita lihat ada film mengenai Ki Ahmad Dalang, ada film mengenai Cokraminoto, Sang Guru Bangsa, ada film mengenai Soekarno, Hatta, dan lain-lain, Kartini. Tapi tidak ada film mengenai Diponegoro. Mengapa? Salah satu sebab adalah selama zaman kolonial, keluarga Diponegoro tidak bisa meraih salah satu pendidikan yang semestinya pendidikan Belanda, sebab mereka diangkat sebagai pembangkang abadi. Oke. Ada satu pertanyaan lagi. Ini dari Sidoarjo, Pak Peter. Sidoarjo, ya. Iya, dari Sidoarjo. Ini Saraswati. Latar belakangnya adalah pendidik humaniora atau studi budaya. Yep. Dia ingin bertanya bagaimana Pak Peter bisa tetap fokus meneliti satu topik, dan kadang kalau pengalaman dia itu, atau dia melihat banyak peneliti yang lebih gampang tergoyah atau beralih karena persoalan pasar gitu, mana yang lebih menarik, mana yang lebih menjual. Mungkin Pak Peter bisa menjelaskan ini. Iya, itu satu realitas, ya. Kita tidak, sejarawan bukan menjadi arsitek atau menjadi dokter atau menjadi seorang lawyer, ya. Kita punya kesempatan untuk mencetak duit dari kita punya pasien atau kita punya klien atau kita punya lapangan komersial, ya. Dan saya harus mengakui bahwa selama hidup saya sebagai seorang professional historian, memang saya terlibat di dalam proyek, tapi sok-sok kadang-kadang, tidak selalu. Ya. Sebab saya punya salah satu kedudukan di Oxford sebagai a fellow and tutor yang tidak melimpah, tapi cukupan. Jadi saya harus tidak cari kesini ke sana hanya untuk membuat siasat, untuk mencari nafkah. That said, sudah dibilang seperti itu, ya cara saya mendapat nafkah di Oxford bukan melalui pengetahuan saya mengenai Indonesia. Saya harus membangkitkan pengetahuan mengenai sejarah Inggris, sejarah Eropa, sejarah Prancis pada khususnya, sastra Prancis, mengenai political thought, mengenai filsafat politik, macam-macam. So I also had to earn my bread by doing things which had no connection at all. Tidak ada sangkut paut sama sekali dengan pekerjaan pokok atau penelitian pokok saya. But that said, pada dasarnya saya tidak dipojokkan untuk cari banyak proyek-proyek hanya untuk hidup. Ya? Dan saya merasa bahwa ini adalah salah satu malapetaka sekarang, bahwa sebenarnya untuk membangkitkan sesuatu, kita membutuhkan salah satu steadfastness, salah satu yang lurus seperti panah kepada target. Ya? Tidak selalu saya kerja Pulau Jawa, tidak selalu saya kerja Indonesia. Saya punya projek mengenai Myanmar, punya projek mengenai Timor Leste, punya projek mengenai Kamboja, punya tugas sebagai sejarawan yang membuat
ya sebagai dosen membuat ceramah umum mengenai sejarah Inggris, korupsi di Inggris pada abad 18. Jadi, tapi selalu ada sesuatu yang pokok bagi saya dan saya selalu bisa kembalikan kepada itu. Ya, sebab I've got an investment. It's like having a bank account. Saya punya gold bars. Ya, saya punya batang emas, dan batang emas saya di dalam saya punya palka adalah pengetahuan mengenai Pulau Jawa dan pengetahuan mengenai Diponegoro pada khususnya. Jadi saya selalu kembali kepada itu, walaupun saya diambil alih kepada ini dan itu. Yeah? And I think that everybody needs to have some. It's like playing an instrument. It's like being a musician. You have one instrument which you're good at. You're able to play all instruments. You're able to be a vocalist. You're able to be a dalang. But as a dalang, you have one lakon, which is your speciality. Yeah, and I think that kita harus membuat salah satu kondisi di mana orang yang terdidik di luar mencetak skripsi S3 di Utrecht, di Leiden, Amsterdam, Paris, Geneva, Harvard, Yale, Wisconsin, UCLA, Cornell, bisa betul-betul menjadi orang yang telah magang di luar negeri, kembali ke sini seperti seorang Sartono atau seorang Ong Ok Ham yang betul-betul, atau Kuntawijoyo atau Alfian, yang betul-betul bisa membangkitkan satu karier, atau RZ Larissa, satu karier yang betul-betul memuncak kepada atau memusatkan kepada pekerjaan pokok sebagai a research historian. And you use your time, you use your free time to go to the archives and develop new insights. Because if you don't do that, kalau tidak dibuat, sejarah akan dangkal. Dan juga ada isu security, national security. Apakah Indonesia mau bahwa 90% dari apa yang diketahui mengenai Indonesia ditulis oleh orang asing atau orang yang seperti Arief Budiman yang baru meninggal di Salatiga, atau seperti Arya Haryanto, atau seperti Vedi Hadiz yang sudah ambil pasport sebagai warga negara asing? Is that the way you want to go? Because if you do that, you're surrendering your command of your soft power to other people. And mereka bisa membolak-balikkan, menjungkir balik Indonesia. Kalau tidak ada Syahrir yang pergi ke UN dan membuat pidato bahwa kita bukan rakitan Belanda, bukan hanya dari Hindia Belanda yang kita punya roh dan jiwa. Kita punya roh dan jiwa jauh sebelumnya dari Majapahit, Sriwijaya dan lain-lain. Harus bisa mengutarakan. If you don't, you're not going to be listened to. You're not going to, tidak ada bobot di majelis dunia. Baik, Pak Peter. Waktunya 20 menit lagi, masih ada beberapa pertanyaan, tapi saya kira Sisko punya pertanyaan yang menarik tentang ekologi ya, Sis? Atau syarat apa sehingga tadi itu yang bisa terjadi? Silakan, Sis. Apa yang tadi Bapak sampaikan mengenai independensi sejarawan, keuangannya, dapurannya, dan lain sebagainya itu menarik sekali, Pak. Saya teringat tahun 80-an Bapak membuat sebuah buku terbitan Graffiti Pers yang sekarang sudah almarhum, Pak ya, penerbit itu. Sudah lama almarhum. Ekologi budaya Jawa, Pak ya. Bapak menulis mengenai ekologi budaya Jawa. Nah, sekarang Bapak mencoba untuk memberikan refleksi bagaimana sih Pak ekologi historiografi Indonesia sendiri. Kompleks pasti persoalannya. Mulai dari persoalan sejarawan, komunitas sejarah, penerbit-penerbit buku, dan juga sampai pembuat hoax-hoax tentang sejarah. Bagaimana Bapak memandang ekologi historiografi Indonesia sendiri, Pak, dari sudut pandang seorang Peter Carey yang sudah tinggal di Indonesia tahun 2008, sejak tahun 2008? Ya, terima kasih. Ini sesuatu yang sangat menarik sekali.
sebenarnya ada persentuhan tadi mengenai apa yang saya bilang tadi. Ya, saya kira ekologi dunia sejarawan punya beberapa bagian. Ya, mungkin kita bisa menjimak 5 konstituensi. Ya, satu konstituensi adalah professional academic historians. Ya, sejarawan akademis profesional yang menjabat sebagai dosen tetap, menjadi dosen honor atau profesor atau lain-lain. Tapi itu adalah nafkah pokok mereka didapatkan dari keahlian seperti seorang dokter spesialis epidemiologi atau seorang lawyer spesialis human rights. Ya. So ini kelompok pertama. Lantas ada pemerintah. Ya, pemerintah juga punya peran. Sebab dari pemerintah datang boleh dikatakan datang dana untuk training. Ya, mereka kirim orang ke luar negeri, kadang-kadang untuk 5 atau 6 atau 7 tahun untuk mengkunyah pengetahuan bahasa, pengetahuan mengenai bagaimana mengelola arsip, bagaimana membaca huruf di dalam naskah dari abad 17, VOC dan lain-lain, dan mereka di training. Sehingga lantas ada skripsi dan mungkin skripsi diterbitkan oleh Braille dan mereka kembali atau seperti seorang Sartono diterbitkan oleh Koenigsegg Institute, The Peasants' Revolt in Banten, dan sudah ada buku besar. Ya? Tapi berkat dari pemerintah yang memberi kesempatan dengan beasiswa. Tapi juga pemerintah punya tugas yang lain menurut saya. Dan saya lihat di Vietnam, di Filipina, di Muang Thai, di Malaysia, di Singapura apalagi, pemerintah bergiat di dalam dunia dari, boleh dikatakan, mensajikan online and in hardback sources, national sources. Ya? So, saya punya teman di Universitas Malaya di Kuala Lumpur. Dengan pihak sendiri, dengan dukungan pemerintah di KL, mereka mengumpulkan 220 naskah tentang adat, istiadat, sejarah Melayu. Dan mereka membuat salah satu projek online, an online project to put online sebab sebagai pribumi, mereka mau tahu siapa diri mereka dan mereka mensajikan online. Dan saya lihat ada semacam National Archive Commission di Singapura, ada the Royal Siam Society di Bangkok, ada the Rizal Society di Manila. Kita membutuhkan salah satu kebijakan yang mirip sebab jangan salah. 2 tahun lockdown sekarang atau setahun lockdown atau 6 bulan lockdown, kita bisa ada ini sebab berkat ada semacam media yang kita bisa pakai. Apalagi kalau kita bisa nyaman di rumah dan di online sudah disajikan 10 babat di Ponorogo, macam-macam, semua babat versi Banyumas yang digali oleh Sugeng Priadi, semua online, semua bisa dikunyah kembali. Saya mau melacak latar belakang dari Danurejan di Jogja, saya bisa langsung membuat satu artikel yang menarik sebab ada 5 jenis genealogi yang bertentangan. Siapa cikal bakal dari keluarga yang diangkat sebagai Yudanagaran Bupati pertama Banyumas. Ya. Jadi itulah yang saya lihat dari pemerintah. Ya. Tugas dari pemerintah. Kelompok ketiga adalah kelompok dari sejarawan amatir, local historians. Ya. Dan mereka juga punya tugas dan mereka juga punya sumbangan yang sangat menarik dan sangat penting. Seperti seorang Ilhan Erda di Purworejo, satu kota yang mungil dan menarik, tapi
tidak punya universitas, tidak punya perpustakaan, tidak punya resources intellectual, tapi dia masih menggali dan membuat buku-buku mengenai Mutiara Bagelen. Ya, itu penting. Dan harus ada dampak antara professional historians dan local historians supaya professional historians and the resources which are online. Ya. Selain daripada local historians, juga ada mungkin orang yang mau menjadi bibit sejarawan baru. Mereka juga harus dimomong, harus diberi kesempatan, dan kadang-kadang mereka tidak punya banyak dana, tapi kalau semua online itu sesuatu yang bisa sangat menolong mereka, sebab mereka tidak harus dengan jeripaya datang ke Ampera Raya, sebab semua arsip nasional sudah online, sudah bisa disajikan online. Yang ketiga adalah kelompok, atau keempat adalah kelompok dari budayawan. Orang-orang seperti Haji Prasetyo, atau seperti Mas Landung, atau seperti Jim Supangat, atau seperti orang Mas Don, atau Ika Sakabanu yang menulis roman Pangeran dari Timur, yang memakai sajian kami untuk membuat, it's a creative act. They engage in creativity. Dan creativity ini sangat menghidupkan sejarah, sebab sejarah tidak berat di kepala dan berat di tangan, tapi sesuatu yang bisa ditonton, bisa dilihat. Ada wayang di Ponorogo, ada opera di Ponorogo, ada sesuatu yang bisa hidup di benang otak orang, tidak hanya membaca buku yang tebal. Dan kelima adalah constituency, orang-orang yang membaca dan orang yang disajikan. We need to train that constituency, the people who are our clients, untuk mengetahui apa yang sebenarnya suoso, hanya bronze, dan apa yang emas. Ya? And jangan, kalau kita tidak membuat seperti itu, buku ya pintu lebar kepada hoax. Ya Pak, terima kasih Pak. Jadi di usia Bapak yang ke-72 ini ada renungan yang tidak main-main mengenai ekologi, historiografi Indonesia Pak ya. Dan kalau saya boleh menyambung ke pertanyaan salah satu peserta kita, yang bersangkutan ini dari Palmerah Pak. Tidak tahu di pasar Palmerah atau di pangkalan ojek angkot, saya kurang paham, tapi dia dari Palmerah. Tanya begini Pak, sebagai salah satu penghuni ekosistem sejarah Indonesia, Bapak sekarang sedang sibuk dalam proyek apa Pak? Kemudian kalau Bapak akan dilahirkan kembali, misalnya Bapak mau lahir seperti apa dan bagaimana Pak? Oke. Well, itu gampang. Itu salah satu berkah bagi saya bahwa COVID-19 datang ke bumi manusia ini, sebab saya harus ada lockdown, saya punya kesempatan, saya tidak punya excuse, ya. I've got no excuses. Harus, ya, mau tidak mau, ada, seperti pertama kali saya belajar bahasa Indonesia, ada laut lepas dan ada kapal. Sekarang ada laut lepas dari COVID-19 dan ada kapal dari rumah saya. Dan saya sedang membuat salah satu edisi baru dengan Simon Kemper dari Hari Nenengat Dritagdakan dari Raden Mas Margono, dengan salah satu historical introduction, sebab saya merasa dia bukan disia-siakan, tapi tidak diakui sebagai seorang yang sangat menarik sekali dan sangat plastis di dalam cara untuk menulis. Saya juga membuat 3 buku untuk Madiun, trilogi untuk Madiun. Salah satu adalah renungan dari Lucian Adam, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, dan ada semacam pengantar. Jadi kumpulan dari semua tulisan Lucian Adam mengenai Madiun, supaya Madiun bisa di luar cengkraman dari PTSD dari September 48. Kedua adalah biografi dari Raden Ronggo, Perwira Dirjo ketiga, seorang yang patut menjadi pahlawan nasional, patut menjadi nama dari jalan utama dari Magetan atau jalan utama dari Madiun. Dan ketiga, mensajikan 2 babat
satu Babad Alit di Ponorogo dan salah satu Babad Negara Pacitan. Di dalam satu sajian trilogi yang bisa dipakai untuk membuka mata dari orang Madiun bahwa ya sebenarnya they can do something with their history. It's not just itu saja, ya, bukan komunis abadi. Sesuatu yang sangat majemuk, sangat menarik, sangat penuh dengan sosok yang menarik sekali, yang seorang Raden Ronggo atau seorang yang menaklukkan agama Buddha dan mendirikan agama Islam, mendirikan Hasan Besari kedua, yang Hasan Besari satu di Tegalsari. Ya. Dan ketiga, saya membuat darkbook, ya, 3 darkbook. Ada darkbook dari The Stews dan Roops yang mengawali di Ponorogo dari Magelang ke Batavia. Ada darkbook dari Knolle yang mengawali di Ponorogo dari Batavia sampai Manado. Dan ada darkbook dari Pangeran Hendrik de Sevata, Pangeran Hendrik sang pelaut yang menatap muka dengan Diponegoro di Fort Rotterdam. Dan tiga-tiganya memberi sisi lain Diponegoro, because we know Diponegoro, kita sarapan dengan dia setiap pagi, kita dengarkan dia, kita ada wine tasting dengan dia, kita main catur dengan dia, kita dengarkan sejarah keluarga dengan dia, ya, macam-macam. Atau ada renungan mengenai aib di atas pamor kami orang Belanda. Ya. Jadi ini saya mau sajikan, dan seumpamanya ini lockdown 2 tahun, saya bisa membuat satu edisi baru dari Babad Diponegoro, versi Manado. Gelar profesor Bapak kalau dalam administrasi Indonesia itu sudah lolos uji kepangkatan, Pak, karena sudah hampir 6-7 buku akan diproduksi. Selamat, Pak, selamat. Ya. Tapi pertanyaan tadi belum terjawab. Kalau Anda mau seandainya reinkarnasi, dilahirkan kembali, pengen terlahir seperti apa, Pak Peter? Iya, itu reinkarnasi tergantung tendencies. Apa sebenarnya alur kami di dalam hidup ini. Semua tergantung karma. Bagaimana karma, bagaimana alur, bagaimana rujukan. Sebab sesudah badan fana, badan sudah tidak ada, masih ada getaran yang kita membuat. Ya, masih ada semacam getaran listrik yang akan melompat dari hidup ini kepada hidup yang lain. Dan ya, di dalam hidup ini saya bisa membuat banyak macam-macam sajian. Untuk Kamboja kita bisa mendirikan Cambodia Trust. Untuk Inggris saya bisa membuat hampir 40 tahun di Oxford mengajar. Mungkin ada 400 mahasiswa saya. Kita bisa membangkitkan sekolah Buddhis pertama. Di Irlandia ada retreat center, di County Clare, di Timor Leste ada, dan lain-lain. Jadi saya mau bawa satu hidup yang berguna dan terserah. Ya, it's not terribly important. It's not. Ya, sebenarnya makna dari seorang Peter Carey itu hanya dibuat sebab saya sedang bicara dengan seorang Bu Christine. Itu ya tidak ada sesuatu yang abadi di sini. Ada sesuatu yang it's just a temporary arrangement. Yeah? And it all depends. If you want to, seperti Sang Buddha bilang, kita akan menjadi gila kalau mau tahu mengenai reinkarnasi. Sebab ada begitu banyak karma, ada begitu banyak sisi. Ada karma dari kita pribadi yang buat, ada karma dari keluarga inti kami, ada keluarga besar kami, ada negara yang kita menepati, ada komunitas, dan juga ada zaman. Zaman kita, zaman eyang saya adalah Perang Dunia I. Zaman eyang ayah saya adalah Perang Dunia II. Zaman saya adalah COVID-19. Ya, di setiap zaman ada semacam malapetaka atau satu kesempatan baru. Ya. So the answer to that is, whatever is useful. Kalau saya lebih useful sebagai seorang biku Buddhis, silakan. Lebih useful sebagai macam-macam. Apakah kita akan reinkarnasi di dunia ini? Mungkin ada, seperti Hamlet. There's more in heaven and earth than is dreamt of in your philosophy, Horatio. Ada lebih di dalam
dunia ini, di dalam kosmos ini yang dimimpikan di dalam filsafatku. Ya, kita hidup di dalam satu immensity, we make of life a petty affair, but it's not a petty affair. It's a very immense. Gesang, ya, is immense. Urip, immense. Ya, banyak macam-macam. Pak Peter. Baik, terima kasih Pak Peter. Sisko masih ada lagi? Saya pikir cukup, Bu. Ya. Cukup ya. Baik. Pak Peter, Sisko, kita sudah berbicara 1 jam 57 menit, cukup panjang. Saya tidak akan menyimpulkan apa-apa. Kata-kata Pak Peter tadi. Urip itu saya kira satu kata kunci yang penting dari pembicaraan kita hari ini. Terima kasih semua, Pak Peter terima kasih, Sisko terima kasih. Lalu juga terima kasih kepada seluruh partisipan. Pak Peter, ini banyak sekali ucapan selamat ulang tahun yang ditulis di sini. Oke, terima kasih. Saya sebutkan satu cukup banyak. Ada dari terima kasih. Ini nama-nama yang sudah mengucapkan selamat tahun. Iya. Rosalinda, Marita Setianusi, Zulkifli, Imam Bukhari, Wahyu Susilo, Ira Dilenia, Gusta, Esti Susanti. Terima kasih. Baik, terima kasih semua yang sudah hadir di sini. Semoga berkenan dengan apa yang kita ikuti bersama. Sampai bertemu di acara kami berikutnya. Dan tetap sehat, tetap semangat. Terima kasih. Selamat sore semua. Selamat sore. Thank you.